ada. Saya belum tahu orangnya, tapi nama dia itu udah terkenal kalau di sini, kondang lah. Cuman saya belum pernah sowan ke rumah beliau karena satu ya saya orangnya itu pemula dan pemalu. Pemula dan pemalu ya. Ya kalau boleh jujur Mas Hendri, tahu sendiri lah saya itu orangnya nggak pernah keluar-keluar, nggak pernah. Karena nggak pernah. Orang pendatang saya di sini pendatang. Saya sekali ke kebun tutup sudah ya Mas Hendri ya. Iya. Tapi orang itu sampai dodok apa iya sampai paham sekarang kalau mau ke sini itu meskipun pintunya nutup semua pasti langsung ke lahan, langsung udah pasti ada di lahan, orangnya nggak mungkin kemana-mana. Seneng lur, bener. Setelah nanam kayak gini ya lihat perkembangan, seneng. Apalagi dulu Mas Andri ya, baru panen umur 4 bulan ya, dapat satu marang itu. Senengnya bukan main ya. Hasilnya itu dari kerja keras kita sendiri. Seneng bisa berbuah, terus proses penjemuran tuh seneng. Tapi ya alhamdulillah sih, jangan bosan-bosan. Sekarang ngelihat gini, aduh udah panen lagi. Yang kemarin capeknya belum habis, sekarang panen lagi. Ya seperti itu. Alhamdulillah soal cuan gitu. Iya. Juga mengalami sedikit stuck ya, kebosanannya apa? Ya alhamdulillah, tapi juga kadang ya manusiawi ya. Iya, manusiawi. Ya kurang bersyukur lah kata bilang. Dikasih banyak malah gak mari-mari penggawean kayak gitu ya Menteri. Mas, rencana yang tanam lagi di lahan satu itu jalan nggak? Planningnya jalan nggak? Jalan, cuman mode merambat, mode merangkak Mas Yanur. Mode merangkak ini tadi udah nyulam, udah tanam tanjar berapa? 200 batang ya Menteri ya, gamal segini-gini. Sayangnya tadi saya telat Mas. Telat, iya. Ya. Oke teman-teman, nanti kita lihat di kebunnya yang satunya. Yang asli dari nol. Asli dari nol, terus mode irit lur. Mode irit. Ya. Asli. Mas, ono sing tanya, ada yang tanya modalnya berapa? Mas sama jelaskan. Lah, kalau masalah modal itu relatif. Relatifnya itu sama coba jelaskan. Anjenengan pengennya itu langsung tanam skala banyak, apa kayak saya bertahap? Kalau bertahap, otomatis kita kan kekurangannya kita dari segi waktu, tenaga. Ya. Cuman kan kita dapat bahan-bahannya kan leles kalau kata saya, minta ya ada 5 tanjar nanti tancap nanti ada uang 50.000 beli bibit dapat 10 umpama, tanam dulu, nanti ada lagi 20 dapat 4, tanam dulu kayak saya dulu gitu. Soalnya ya jujur untuk ngasih modal ke sini saya nggak berani ya, tapi ada niat ya, itu akhirnya sampai kayak gini Mas Andri. Sekarang ya udah bisa bikin bibit sendiri, memperbanyak sendiri ya alhamdulillah. Jadi kayak gitu. Soal modal itu relatif. Masih bisa diakali. Masih bisa diakali. Jadi nggak harus tanam langsung skala besar misalnya 1000. Terus bibitnya kali segini, waduh awang-awangan lur. Perlahan bisa Mas. Ya perlahan bisa. Tapi kalau yang patokan kita itu hasil, saya lahan sewa ya Mas Andri ya. Lahan sewa upama 5 tahun, berarti 1 tahun kan harus buru-buru ditanemin. Betul. Biar 1 tahun itu bisa produksi, otomatis bisa mengembalikan biaya sewa tanah itulah. Gitu. Ya itu nggak apa-apa, pakai modal sekalian, langsung beli tanjar, upama skala 1000, beli 1000 tanjaran, terus beli 1000 bibit atau 2000 bibit, langsung tanam nyuruh orang. Lah itu otomatis kan biayanya besar. Cuman kan cepat, prosesnya cepat. Biar bisa dipanen tahun depan, biar bisa buat balik modal upama lah ya. Namanya orang estimasi kan. Nah, harapan meskipun di belakang itu kan kita nggak tahu apa cuacanya ekstrim. Yang nanam lebih banyak, lebih besar skalanya banyak Mas ya. Lebih luas lahannya juga banyak. Tapi yang jadi konsultan Anda. Nah, ya itu makanya saya heran. Kadang saya itu malu. Konsultasi. Iya. Jadi tujuan pembelian bibit. Pembelian pupuk. Malah ada yang tukang bikin bibit ya Mas Andri ya. Malah beli bibit di sini. Padahal bibitnya sama, saya bilang sama ini Pak. Kayak punya Bapak ini sama, ini jenisnya lokal sama. Enggak, punya sampean buahnya panjang, punya saya lokal buahnya kecil-kecil kata dia gitu. Ya mungkin nutrisinya aja Pak. Jadi soal ini Mas, soal perawatannya harus benar-benar paham. Iya, harus benar-benar kita itu harus tahu karakter masing-masing pohon. Sebenarnya banyak nggak sih yang nanam di daerah sini? Banyak sekali. Sebenarnya ya. Banyak sekali, apalagi yang baru tanam buka lahan ini saya lihat sepanjang jalan Mas Andri ya. Tanjar itu udah diajar. Iya, bahkan sawah pun itu ada yang tanemin cabai. Betul, iya. Juga lihat.
Di sini itu yang penting kalau mau tanam cabai itu kalau kita pingin mode irit ya, kalau kata kita mode irit, dana pelajar lah kalau Dana pelajar. menurut saya ya. Itu kita cari tanjar dulu, kita tanemin tanjar dulu wis. Nanti bibit itu menyusul. Entah ada uang 50.000 mau beli 10 bibit, tanam dulu. Nanti ada uang nganggur lagi upama 100.000 beli lagi, gitu aja terus. Gitu Mas. Nanti itu usia 2 bulan 3 bulan. Kalau udah banyak cabang, apalagi keluar golor lagi, kita udah bisa eksperimen bikin bibit. Kita perbanyak. Jadi nggak harus semuanya itu beli. beli. Saya jual bibit, cuman saya juga nggak apa ya, nggak orang tuh nggak harus beli di saya, enggak. Namanya orang kan kadang ada yang punya modal, ada yang enggak. Untuk masalah jual beli bibit tuh kalau saya cuman menyediakan. Kalau masalah laku nggak laku itu saya udah pasrah sama yang di atas. Ya, jadi saya nggak ada etikat mau bersaing lah apa, saya nggak ada niat mau konsultasi gitu. bebas, silakan Bebas siapapun yang ya. datang, petani sekitar kita tuh los bebas Mas. Soalnya saya sendiri kan merasakan, mau tanam segini banyak skala besar, nah modal dari mana? Yang penting saya istilahnya berbagi, apalagi dia bisa bermanfaat buat keluarganya kan amalan juga buat saya, amal juga kan. Itu sama dengan rezeki, bagi rezeki. Nggak harus berbentuk uang. Iya. Meskipun kadang di belakang itu ada yang punya pikiran, uang kok tak saingin. Saya nggak apa-apa, yang penting itu masih positif, monggo. Yang penting saingan itu sehat, nggak apa-apa. Karena yang menarik di sini sekali lagi itu bukan hanya hasil bibitnya, hasil buahnya Mas. Tapi ternyata banyak juga yang pesan bibit. Banyak. Bahkan luar kota seperti Tuban dan Blora juga. Tuban, Blora, apalagi ribuan. Dan untuk leres Populor sendiri, alhamdulillah baru saja ada yang beli. Jadi baru aja yang beli. Ini yang menarik dari sampean Mas. Menurut saya, zaman ini petani cabai muda, tapi yang baru tanam belum ada setahun. Belum ada. Kenapa konsultasinya ini ke sini semua? Ini yang menarik buat saya itu. Iya. Konten saya di sini menariknya di situ. Kalau menurut saya sih gini. Kalau masalah konsultasi itu kan orang sekarang pinter-pinter Mas Andri ya. Yang mereka lihat itu bukan pakem pedoman zaman dulu. Maksudnya dulu kan kayak tanam jagung, tanam padi kan sekian hari harus gini, harus gini, harus gini ya. Petani sekarang itu pinter-pinter. Dia itu kadang punya pemikiran untuk menekan egonya sendiri. Jadi kadang meskipun lebih tua, tapi kalau hasilnya lebih bagus, mereka nggak sungkan buat tanya. Oh gitu. Iya, kalau zaman dulu kan mungkin gengsi ya. Duluan aku. Senior kota Konjonda gitu ya. Kalau sekarang enggak. Mereka tuh lebih banyak lebih fair. Mereka kan mikirnya gini. Lah udah ada yang lebih bagus, ngapain saya eksperimen? Betul. Eksperimen kan butuh waktu sama biaya. Butuh waktu, butuh biaya, butuh resiko. Bisa iya, bisa tidak, bisa jadi, bisa juga tidak. Nah, apalagi eksperimen kayak gini kan udah tanaman tinggi, nanti dimasukin apa-apa malah jadinya bermasalah kan. Yang harusnya hasilnya bulan ini segini malah menurun gara-gara 1, 2, 3 pohon yang dibuat tes itu mengalami kejadian yang sesuai yang tidak malpraktek yang gagal kan eman-eman. Jadi mereka tuh mikirnya gini, udah ada contohnya kok ngapain masih praktek, masih eksperimen. Udah tinggal tanya, orang yang ngasih tahu enakan juga. Saya bener lur, nggak ada yang saya tutupin lur. Mau apa, ini sakit kayak gini apa, sakit kayak gini ini apa obatnya, itu saya kasih tahu semua lur. Bahkan sampean sendiri masih belajar. Masih tanya sana sini masih tanya sana sini. Soalnya hama kayak gini kan banyak lur, bukan hanya sekedar jamur. Cuman semut pun itu hama. Untuk bibit harga Mas, variasinya mulai harga 7.000 teman-teman sampai 10.000 tergantung jenis dan lama dia di karantina. Semakin lama harga semakin mahal. Jadi untuk bibit pasti berusaha seberkualitas mungkin, semaksimal mungkin, dan pasti saya kasih bonus lah untuk jaga-jaga ya kan. Teman, untuk petani cabai Jember Selatan, cabai Jawa khususnya, kalau kalian mau sharing-sharing soal ini ya, cabai Jawa, bisa ketik di kolom komentar. Monggo. Mbah Dul Kampret itu dari Wonosobo sudah saya jawab pertanyaannya. Kalau kelor di kami banyak banget. Banyak Mbak, kalau mau. Tajaran kelor di kami banyak. Tajar itu bebas pakai apa aja.
Apalagi suka nyaur kelor ya enak pakai kelor, bisa disayur ya kan. Jadi memang dasarnya Mas Chandra ini untuk modal sangat disesuaikan Mas Gio. Sangat Untuk minim Mas Andri. sampai akhirnya jadi seperti Ah, ini teman-teman. Kalau Image boleh saya ini bilang banyak banget. modal saya beli bibit itu cuman jasa bikinkan joran dulu. Oh jadi tuker gitu Mas. Tuker, simbios apa ya kalau bilang dulu ya, barter ya. Ya barter. Jadi saya diberikan bibit, beliau ini yang punya bibit suka mancing lur. Ya. Jadi saya bikinkan joran, jasanya ijol-ijolan. Lah itu awal mulanya. Jadi kalau dibilang ya gak modal lah Mas Andri ya. Sampai akhirnya jadi seperti Ya, ini. jadi seperti ini. Ya ini kalau cuman apa namanya buat cuan-cuan penghasilan sampingan alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena sudah bisa hanya dari hasil cabenya teman-teman. Dari bibitnya. Cabai keringnya. Tapi Mas Chandra ini berpenghasilan dari bibitnya, dari pupuknya. Memang yang datang ke sini tuh semakin hari semakin banyak. Semakin banyak lur, alhamdulillah. Kadang-kadang yang datang bukan orang yang kita kenal. Nggak kenal, hampir nggak kenal. Terus kemudian yang lama-lama balik lagi kayak tadi ya. Itu tadi balik lagi. Laras lagi. Sampai mau foto buat ini lupa ya sampai ini. Soalnya kadang dulu pernah diliput RRI Jember nih Mas. Iya, pernah diliput RRI Jember dan alhamdulillah sama Pak Camat tuh tanggapannya positif juga. Gitu Mas ya. Itu waktu itu tanaman berapa? 5 bulan waktu usia 5 bulan. Sekitar 5 bulan. Ada linknya nanti bisa dibaca. Karena teman-teman, saya itu kenapa hafal di kebun ini karena ini dulunya itu ditanami suket pakan sapi sama rumput sama Pak Wek sama bapak saya. Jadi saya kalau ngarit di sini. Ini dulu barongan pring rek bekas ya. Bekas barongan pring ya. Gak aktivitas mancing, ya gak aktivitas mancing meneh, gak buka toko pancing lagi. Yombo kok moro-moro nandur cabai ini langsung seperti ini dan akhirnya memang jadi apa ya? Ya mungkin rezeki ya. Rezekinya di sini ternyata. Banyak banget teman-teman yang datang ke sini. Alhamdulillah, bermanfaat lah. Kemarin tuh yang pesan 20 itu sudah dikasih Mas. Sudah. Bapak Menampu tuh, orang dari Menampu. Sudah, itu sudah dikasih. Ya alhamdulillah katanya. Nggak ada komplain. Nggak ada, alhamdulillah katanya hidup semua dan kesini lagi beli tambah 5 lur. Tambah 5. Ya, gitu. Berapapun hasil kita. Ya saya syukuri. Kita syukuri teman-teman. Karena kalau mau ngomong penghasilan besar ya skalanya harus besar, modalnya pun juga harus besar dan harus berani menanggung risikonya. Teman-teman. Oke Mas Chandra, terima kasih bincang paginya sama-sama Mas Cabai Jamu. Semoga terus sehat, terus amin. Berpenghasilan produktif terus. Amin. Mas terima kasih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.